Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Nah, di video kali ini mungkin kalau kalian baca judulnya sebenarnya sudah pernah saya bahas ya teman-teman, include dengan di media briefing yang kemarin, tapi karena masih banyaknya yang bertanya di kolom komentar mengenai bagaimana sih pengisian formasi kosong ini nanti di CPNS 2019-2020. Nah, jadi untuk memberikan gambaran yang semoga saja bisa lebih jelas lagi kepada teman-teman sekalian mengenai bagaimana pengisian formasi kosong nanti, makanya saya buatkan lanjutan dari video ini khusus untuk bagaimana pengisian formasi kosong di CPNS 2019 ya teman-teman. Nah, untuk itu simak terus videonya sampai habis ya, dan jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Oke, jadi pertama-tama kita buka berita dulu, artikel dari Tribun Kaltim ini yang membahas mengenai pengisian formasi kosong ya teman-teman. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ada sebanyak 19.732 formasi pada seleksi CPNS 2019 ini yang terancam untuk kosong lantaran sejumlah hal. Nah, selain tidak terpenuhinya nilai ambang batas dari passing grade-nya, kekosongan tersebut juga disebabkan lantaran tidak adanya peserta yang memang melamar dari awal dibukanya formasi tersebut di instansi yang bersangkutan. Nah, jadi hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Suherman selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, bahwa untuk jabatan-jabatan yang pelamarnya tidak memenuhi passing grade, formasi yang kosong dan termasuk tidak lolos passing grade ada 19.732 ya. Tapi untuk formasi yang benar-benar kosong dari awal itu adalah 5.866. Nah, lanjutnya bahwa nantinya itu formasi-formasi yang kosong tersebut akan dioptimalisasikan dengan cara diisi dengan peserta yang lain dengan urutan peringkat ya teman-teman. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Permenpan nomor 23 tahun 2019. Jadi ini sudah sesuai dengan yang saya sampaikan di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman seperti yang telah dijelaskan pada media briefing yang telah diadakan oleh BKN ya, di tanggal 15 Oktober 2020 kemarin, bahwa pengisian formasi yang tidak terpenuhi atau formasi kosong ini syaratnya itu bahwa perpindahan antar jenis formasi tersebut harus dengan jabatan dengan lokasi formasi yang sama serta memenuhi kualifikasi pendidikan dan passing grade formasi umum. Ini untuk pusat maupun daerah ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman simulasi untuk pengisian formasi yang tidak terpenuhi ataupun formasi yang kosong. Dan ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa di sini kan misalnya saja di kantor regional BKN ini ada Pranata Komputer pertama yang ternyata ada 3 formasi yang dibuka, tapi untuk formasi disabilitas yang kuotanya 1 orang ternyata tidak ada yang lolos sama sekali. Sedangkan di formasi umum ada 3 kuota dan yang lolos itu ada 6 orang. Kemudian di formasi lulusan terbaik ada 2 orang atau 2 kuota yang dibutuhkan, tapi yang lulus itu cuma 1 orang. Nah, berarti formasi disabilitas yang kurang 1 orang dan formasi lulusan terbaik yang masih kurang juga pengisian kuotanya sebanyak 1 orang, untuk mengisi kedua formasi tersebut kita ambil saja dari formasi umum dengan nilai yang tertinggi. Nah, jadi 2 peserta dari formasi umum dengan nomor peserta 096 yang awalnya PTL, dia akan mengisi formasi lulusan terbaik. Nah, kemudian untuk formasi disabilitas akan diisi oleh peserta 085 yang awalnya juga PTL. Nah, jadi kedua peserta ini kemudian akan menjadi PL, yang artinya peserta yang lulus ya teman-teman. Nah, selanjutnya peserta yang ada di formasi umum dengan peringkat terakhir atau nilai terendah dengan nomor peserta 259 itu tetap tidak akan lulus karena sudah tidak ada formasi lagi yang kosong untuk dia isi. Nah, kemudian sempat ada pula yang menanyakan apakah pengambilan peringkat untuk mengisi formasi yang kosong ini hanya untuk peringkat 2 dan peringkat 3 saja. Nah, jawabannya tidak ya teman-teman. Jadi pengambilannya itu bahkan bisa sampai dengan peringkat yang ke-10. Kalau memang memungkinkan ada formasi, masih banyak formasi yang kosong.
Jadi, walaupun kalian peringkat 10, tapi kalau misalnya memang masih ada formasi yang kosong, kalian bisa mengisi formasi tersebut. Asalkan kalian memenuhi syarat bahwa perpindahan tersebut hanya antar jenis formasi dengan jabatan dan lokasi formasi yang sama dan memenuhi kualifikasi pendidikan serta passing grade formasi umum ya teman-teman, itu syaratnya. Nah, tapi kan di contoh kasus yang ada di sini, yang dibutuhkan atau yang bisa diambil itu cuma 2 yang tertinggi ya teman-teman. Jadi untuk peringkat ke-6-nya ini dia tidak bisa diambil karena semua kuota yang kosong itu memang sudah terisi. Nah, kemudian ada yang menanyakan, apakah jika kita mengisi formasi lulusan terbaik ini, maka nilai kita juga harus cum laude, dan akreditasi kampus maupun prodi kita juga harus A? Nah, jadi jawabannya tidak ya teman-teman. Karena pengisian form teman-teman untuk formasi yang kosong ini kita hanya melihat peringkat dari peserta itu saja dan tentunya saja catatannya itu bahwa perpindahan antar jenis formasi ini dengan jabatan dan formasi atau lokasi yang sama dengan memenuhi kualifikasi pendidikan dan passing grade formasi umum. Nah, jadi sudah tidak perlu mengkhawatirkan lagi bahwa kita harus memenuhi syarat untuk kriteria peserta lulusan terbaik atau cum laude ya teman-teman. Nah, begitupun untuk yang formasi disabilitas, nggak masalah dong formasi umum yang mengisi disabilitas itu walaupun dia tidak memiliki disabilitas. Asalkan saja formasi tersebut sama, instansi yang dilamar juga sama, kualifikasi pendidikannya juga sama, dan dia sudah lulus dari passing grade formasi umum. Jadi dia berhak untuk mengisi formasi yang kosong tersebut berdasarkan nilai atau rankingan yang telah dia dapat. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita memberikan contoh satu lagi untuk formasi daerah misalnya di suatu provinsi A, dia membuka jabatan untuk guru IPA ahli pertama. Nah, di sini ada 5 sekolah yang dibuka untuk formasi tersebut atau jabatan tersebut, yaitu di SMP Negeri 1 kuota yang dibutuhkan 1 orang, yaitu untuk pendidikan fisika. Nah, yang lulus ternyata ada 2 orang, berarti 1 orangnya tidak lulus dong karena cuma 1 kuota yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya di SMP Negeri 2 juga membuka kuota untuk guru IPA, yaitu pendidikan fisika sebanyak 1 kuota. Dan ternyata yang lulus itu ada 2 orang ya teman-teman, berarti yang satunya nggak lulus dong. Nah, selanjutnya di SMP Negeri 89, kuota yang dibutuhkan juga cuma 1 orang, yaitu pendidikan biologi. Nah, ternyata yang lulus passing grade untuk SKD dan SKB ini ternyata ada 3 orang, berarti 2 peserta yang tidak lulus karena yang dibutuhkan cuma 1 kuota. Nah, selanjutnya di SMP Negeri 7, formasi yang dibutuhkan di sini ada 2 kuota, yaitu pendidikan fisika maupun pendidikan biologi yang dibutuhkan. Ternyata tidak ada peserta yang lulus sama sekali, entah ketika mendaftar memang tidak ada yang mendaftar di situ atau memang semuanya tidak lulus ketika SKD. Nah, selanjutnya di sekolah terakhir di SMP Negeri 115 yang dibutuhkan juga ada 2 kuota untuk pendidikan fisika dan biologi, tapi ternyata juga tidak ada peserta yang lolos. Nih, untuk 2 sekolah di SMP Negeri 7 maupun 115 ini, kuota yang kosong tersebut dapat diisi dari peserta-peserta yang ada di SMP Negeri 1, Negeri 2, Negeri 89. Nah, di mana ada peserta yang dinyatakan tidak lolos. Nah, berarti cukup untuk mengisi yang ada di SMP 7 dan juga di SMP 115. Nah, berarti dari pengisian untuk instansi provinsi A ini tidak ada peserta yang dinyatakan tidak lulus karena yang dari SMP Negeri 1, Negeri 2, dan Negeri 89 yang awalnya tidak lulus dibawa untuk mengisi formasi yang kosong yang ada di SMP Negeri 7, 2 kuota, dan yang ada di SMP Negeri 115 juga sebanyak 2 kuota. Selanjutnya ini ada juga ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di instansi pemerintah provinsi A misalnya, nah instansi ini membuka 2 formasi. Yang pertama untuk badan statistik, kuota yang dibuka adalah 2 orang untuk matematika sains. Artinya di sini matematika murni ya teman-teman. Nah, kemudian ternyata yang lulus itu cuma 1 orang, entah yang ketika lulus SKD itu cuma 1 orang atau memang pendaftarnya cuma 1 orang. Yang jelasnya
tahap akhir yang lulus adalah 1 peserta saja. Nah, kemudian untuk di SMP Negeri 1, formasi yang dibuka adalah 1 juga. Kemudian jurusannya adalah pendidikan matematika. Tapi yang lulus di sini karena yang dibutuhkan cuma 1, berarti yang 2-nya tidak lulus. Nah, pertanyaannya, apakah peserta dari SMP Negeri 1 ini yang memiliki nilai tertinggi kedua di formasi tersebut bisa mengisi formasi yang ada di Badan Statistik, yaitu Matematika Sains? Jawabannya tentu saja tidak, teman-teman, karena kan kualifikasinya sudah beda nih. Yang satu pendidikan, yang satu non-pendidikan. Jadi, tentu yang 2 peserta ini tetap dinyatakan tidak lolos dan kuota yang 1 orang di Badan Statistik tetap akan kosong. Nah, jadi seperti itu ya. Semoga dengan ada gambaran seperti ini kalian bisa memahami tentang bagaimana cara pemenuhan formasi yang kosong itu nantinya. Jadi syaratnya itu lokasi formasi tersebut harus dalam satu jabatan yang sama, kualifikasi pendidikannya juga sama, dan tentu saja lolos untuk memenuhi passing grade. Dan ya, untuk pengisian formasi yang kosong ini tentu saja akan dilakukan secara sistem ya, jadi diacak secara sistem berdasarkan peringkat nilai yang tertinggi. Jadi tidak akan ada intervensi lagi atau ada requestan dari instansi terkait, karena semuanya ini akan diproses secara sistem oleh BKN berdasarkan dengan peringkat dari peserta tersebut untuk mengisi formasi yang kosong. Jadi saya ulangi lagi bahwa pemenuhan formasi yang kosong ini harus berdasarkan antar lokasi yang sama, formasi jabatan yang sama, serta tentunya harus kualifikasi pendidikannya juga sama dan lolos untuk passing grade umum. Dan oh ya teman-teman, untuk kalian pastikan untuk ijazah kalian itu sudah kalian cek di Sipil Dikti ya, bahwa nomor ijazah kalian sudah muncul datanya di situ, karena jangan sampai ketika keluar pengumuman tanggal 30 Oktober, apalagi ketika kalian sudah diminta untuk pemberkasan atau upload berkas di SSCN, ternyata kalian cek data ijazah kalian itu tidak didapat di pangkalan data Dikti. Jadi mendingan mulai dari sekarang, dari ini sudah -9 ya teman-teman, sebelum hari pengumuman tanggal 30 Oktober. Jadi mending kalian cek sendiri di Sipil Dikti dulu, dan kalau misalnya ijazah kalian itu ternyata belum terdaftar di Dikti, segera laporkan ke kampus kalian tentang masalah tersebut. Nah, kemudian untuk akreditasi juga kalian silahkan cek di sistem juga, karena semua itu juga akan dicek oleh BKN via sistem setelah kalian mengupload berkas akreditasi kampus kalian. Jadi kalian cek apakah sudah terdaftar, dan kalaupun akreditasinya ternyata tidak ada di pangkalan data Dikti, segera juga tanyakan ke pihak kampus kalian masalah tersebut. Kenapa bisa belum ada akreditasinya muncul di pangkalan data Dikti? Oke teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan kalian memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai pengisian formasi kosong di CPNS 2019 ini. Dan selamat menanti pengumuman tanggal 30 Oktober 2020, dan semoga lulus mendapatkan hasil yang terbaik ya teman-teman. Sekian, dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.